Iya, lagi-lagi iman kekristenan dituduh, ya. Lagi-lagi iman kekristenan dituduh, di mana dikatakan bahwa sebagai ya, Tuhan kok jadi penebang kayu, ya. Tuhan kok menebang kayu. Nah, dalam pertanyaan ini kita akan menyimak video bagaimana penjelasan maupun jawab tanya ya, yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita. Terpujilah nama Tuhan atas anugerah dan pimpinan Tuhan melalui saudari Agatha dan juga saudara Elia Miron. Ya, dalam pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan mereka uh, salah satu ya, pekabaran Injil yang luar biasa melalui media sosial. Dan kita akan simak videonya, kita akan dukung mereka terus di dalam doa dan biar akhirnya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menolong mereka. Bagi Bapak Ibu yang menyukai video ini, jangan lupa di like, ya, jangan lupa di komentar, tanggapi, dan jangan lupa bagikan untuk sesama kita video ini. Kita akan simak, Tuhan Yesus memberkati. Salam Kristen, Syukur. Islam. Nah, silakan. Mau nanya iman Kristen, silakan. Mau nanya, kan di dalam kekristenan Yesus itu dari umur 13 sampai 29 itu kurang diperhatikan riwayatnya itu ngapain-ngapain aja. Setahu saya itu kan belajar terus menambang kayu terus apa gitu kalau nggak salah. Yang jadi pertanyaan, kok Tuhan bisa belajar, kok Tuhan bisa menebang kayu begitu? Gimana dalilnya Tuhan menebang kayu? Enggak, bukan maksudnya jadi tukang kayu kalau nggak salah. Ada ya? Oh, enggak ya? Gimana? Maksudnya jadi tukang kayu kalau nggak salah. Ya. Karena pada zaman tukang kayu terus? Ya maksud saya kan statusnya Tuhan, Mbak. Wah, keren dong. Tuhan saya bisa jadi tukang kayu daripada tukang ngemis. Daripada minta harta rampasan 1/5-nya ya mendingan jadi tukang kayu nggak minta-minta. Ya, itu kan statusnya bukan Tuhan. Soalnya kan ada ini dibuka nggak ya ayatnya di Quran, di spill nggak sih? Untuk Allah dan untuk Rasulnya ada loh ayatnya. Loh, kerenan Tuhan saya dong, nggak pernah minta-minta harta rampasan. Itu? Enggak. Habis spill ayatnya. Enggak, maksud saya itu kan statusnya itu Tuhan, anak Allah. Maksud saya kan dia ada fase belajar. Maksud saya kenapa Tuhan harus belajar lagi gitu? Karena dia kan mengambil kodrat manusia dan menjadi sama seperti manusia. Ibrani 2 ayat 14. Ya. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia ya dia sama seperti anak-anak yang dari darah dan daging itu. Ya nggak masalah. Kalau Allah Tuhan bukan? Kalau Allah Tuhan itu gelar, Allah itu hakikat. Jadi Allah yang disembah bukan. Jadi Allah sama dengan Tuhan bukan. Nggak seperti itu. Tuhan dan Allah itu dua hal yang berbeda. Makanya Yesus itu dikatakan Tuhan dan Allah. Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaannya. Tuhan itu gelar untuk manusianya. Kalau dia yang hakikatnya atau kodratnya Allah, ya dia adalah Allah. Itu. Jadi Tuhan adalah Allah, enggak. Makanya kalian tuh selalu salah paham sama iman kami. Karena kalian menyamakan Tuhan sama dengan Allah. Betul. Ya. Kalau Roh Kudus apa tuh? Rohnya Allah, Pak. Rohnya Allah, kalau Yesus firman-Nya Allah begitu. Firman-Nya Allah, betul. Berarti Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Tapi kenapa teman-teman Kristen kalau di gereja berdoanya ke Tuhan Yesus bukan ke Tuhan Allah? Ya meminta kepada Tuhan Yesus sama dengan meminta kepada Bapa. Karena Yesus satu di dalam Bapa dalam hakikatnya sebagai firman. Betul. Karena nggak mungkin Bapa itu tanpa firman. Nggak mungkin Bapa itu tanpa Yesus. Karena Yesus adalah sabdanya Bapa. Dan Allah kami itu bukan Allah yang bisu. Allah yang satu seperti seonggok batu. Allah kami itu Allah yang hidup, Allah yang esa,
Tetapi keesaannya itu bagaimana? Dia aktif mencipta dengan berfirman dan dia menghidupi dengan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4. Gitu. Jadi kami mengatakan Allah itu esa, Allah itu esa. Itu memang begitulah kesan Allah itu dengan ketritunggalannya. Jadi Trinitas itu menggambarkan bagaimana Allah kami yang satu itu, Pak. Bukan tentang Tuhan itu satu doang seperti batu. Kalau Tuhan itu satu seperti batu, dia bukan lagi Tuhan. Gitu. Nah itu tadi ada yang di bawah yang bilang ya, Agrota ini kamu itu sembarangan. Ini An-Anfal ayat 41. Ini saya bacain ya. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah dan Rasul, kerabat Rasul, anak yatim. Nih yang bilang Spill ayatnya ada, ini An-Anfal nih, An-Anfal 41. Enggak, itu bagi hasil ya. Saya memang tukang kayu, tapi dia nggak pernah minta ini. Kamu harus baca tafsirannya juga, jangan baca begitunya doang. Saya cuma bilang ini, Tuhan saya nggak apa-apa jadi tukang kayu, yang penting nggak minta 1/5 dari harta rampasan gitu. Lebih parah ternyata dari 10% persepuluhan ya. Ya nggak mungkin lah. Allah butuh uang. Itu kan ada tafsirannya. Maksud saya tuh jangan asal baca gitu aja. Itu ada tafsirannya. Saya nggak mau Jadi mengerti. baca aja, nunjukin aja. Kalau seperti apa tafsirannya itu ya urusan kalian lah. Ya, yang penting Tuhan saya nggak pernah meminta 1/5 harta rampasan untuknya gitu. Ya memang Tuhan Yesus jadi tukang kayu nggak apa-apa. Itu aja. 20%. Tadi yang dimaksud batu itu tadi apa? Kita menyembah batu gitu. Enggak ada Pak, analogi batu itu kan kesatuan Tuhan itu bukan kesatuan batu. Jangan langsung baper. Enggak kan tadi nyenggol batu pasti kan. Kami bilang emang ada kami bilang menyembah batu. Kan enggak ada. Tapi ketuhanan Allah itu bukan seperti kesatuan Tuhan Allah itu, keesaan Allah itu bukan seperti keesaan batu. Batu itu kan tanpa firman, tanpa roh. Nah Allah itu dengan firman, dengan roh gitu loh. Jangan langsung maksudnya nggak mati seperti ini batu kristal saya ini. Iya. Kalau ini kan nggak bisa ngomong batu saya. Boleh nanya lagi gini. Kan kalian itu di gereja-gereja itu ada patung Yesus yang disalib ya kalau nggak salah. Nggak ada. Setuju? Nggak ada, di gereja saya nggak ada, kok setuju. Ada kok. Kok maksa kok di gereja aku nggak pernah ada. Ya mungkin di gereja Anda nggak ada. Ya. Maksud saya kan itu wajahnya berbeda-beda. Setiap pemahat kan nggak mungkin sama tuh. Masalahnya di tempat saya nggak ada pahatan patung. Aku mau nanya. Mau nanya apa pahatannya beda-beda? Pahatan apa orang di rumah saya nggak jadi. Ya, ini ya mungkin kalau mau nanya itu jangan ada pahatannya, di sini nggak ada pahatannya, mungkin paha yang lain kau tanya. GWS ya Pak ya, semoga cepat sembuh. Mungkin maksudnya ikon itu ekspresi pahatan, masa ikon dipahat? Ya, jadi demikian videonya yang bisa kita simak bersama-sama. Tuduhan-tuduhan seperti ini yang perlu diluruskan, perlu dibimbing, ya, diarahkan, bahkan diajari. Salut, apresiasi betul dengan saudara Agatha dan juga Elia. Kiranya terus Tuhan pakai dan kita terus bergandengan tangan dalam mewartakan kebenaran Injil itu, ya, Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ya, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, sebab Injil dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16, ya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah kita
dengar firman Tuhan, dan biarlah video ini menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.